Saya sampaikan tadi bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya, untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Karena Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini, Abdullah. Nah, pada hari ini kita coba membahas salah satu berita, saudara. Ini Bapak Ibu, kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada internet, sudah sangat luar biasa memberikan informasi kepada kita, khususnya Google juga ya. Sangat luar biasa, di mana Google, YouTube, Instagram, Facebook ya, alat-alat ini semua sangat-sangat membantu Amerika dan juga Israel, sangat membantu keuangan Amerika dan Israel, Bapak Ibu. Khususnya Google ya, itu ratusan juta, ya, ratusan uang kita, uang Indonesia masuk ke Amerika. Israel melalui Google, melalui Facebook, ratusan juta juga masuk Bapak Ibu ke Instagram, WA, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan itu sangat membantu Amerika, sangat membantu Israel. Pertanyaannya, kenapa Facebook tidak ada di list boikot orang MUI? Kenapa Google tidak? Ya, kenapa YouTube tidak diboikot? Kenapa ini tidak, Instagram tidak diboikot, tidak ada di list boikot? Jawabannya, mereka mempergunakan itu semua untuk menyerang kembali Amerika, menyerang kembali Israel. Seperti di masa perang, ketika musuh sudah jatuh, sudah tergeletak, sudah meninggal, maka tembakan musuh, senjata musuh direbut untuk menembak musuh. Ini adalah masalah pemasukan ke Amerika, masalah pemasukan ke Israel, bukan masalah tembak-menembak, tetapi masalah pemasukan, saudara. Pemasukan yang paling besar Amerika Israel itu melalui media sosial. Nah, kenapa tidak ada yang memboikot? Itu alasannya yang dibuat-buat bagi saya, kenapa tidak mau diboikot kalau begitu? Tidak mau diboikot karena orang-orang sangat bergantung pada media-media tersebut. Orang saat ini sangat bergantung pada YouTube, sangat bergantung, tidak bisa lari sepertinya dari YouTube. Kalau dia lari, dia tidak bisa berbicara lagi. Dan tentunya penghasilannya tidak ada, pendapatan tidak ada, income tidak ada. Bukan untuk menyerang, bukan untuk memberikan ini, itu, gitu ya. Ini tidak. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau mau jujur bahwa justru seperti saya katakan tadi bahwa Facebook, Instagram, dan WA, YouTube, Google, ratusan juta masuk ke Amerika, masuk ke Israel, tetapi karena ketergantungan banyak orang terhadap itu semua, sehingga tidak ada yang berani mau boikot, ya, tidak ada yang berani memboikot. Jadi kita bersyukur, saudaraku, andaikan Amerika marah terhadap bangsa dan negara kita,
Israel, maka diputuskan semua akses internet, tidak diberikan akses Google, tidak diberikan apps untuk Indonesia. YouTube juga, Instagram, WA juga. Bagaimana kita rakyat Indonesia? Oh, ada yang berkata mudah seperti zaman dulu aja. Zaman batu, kita bisa mau merumpi lagi, kita tidak asik di HP. Biar tidak asik di HP. Rakyat bela diri. Lagi-lagi kita munafik. Bela diri. Lagi orang munafik ya, katakan ya, yes I'm here. Tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari iblis. Ketika ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Tapi yang dikatakan, ya jangan katakan lagi tidak, itu ya. Iya, oh iya itu. Tapi itu sudah tidak lagi berlaku ya. Katakan tidak, itu semua berasal dari yang jahat, berasal dari kuasa kegelapan Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tidak mudah terprovokasi. Kita anak-anak Tuhan tidak mudah terprovokasi, dan kita tidak mau mengutuk Israel, Bapak Ibu. Ya, kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, Adonai Yeshua HaMasih. Orang yang percaya kepada Yesus, jangan sampai kita mengutuk Israel. Tolong, jangan sampai kita mengutuk Israel. Firman Tuhan dengan itu tegas mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia. Dengan dunia ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya, saudara? Serupa dengan dunia ini, kita ikut-ikutan mengutuk. Jangan karena firman Tuhan, ya, katakan siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati maka dia akan memberkati. Rasul Paulus memberikan pelajaran yang sangat hebat kepada kita semua. Mengingat kita semua, kita jangan serupa dengan dunia ini, saudara. Jangan ikut-ikutan orang dunia yang selalu mengutuk. Apabila tidak senang, maka akan dikutuk. Apabila senang, akan disanjung-sanjung. Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kita harus serupa dan segambar dengan Elohim. Ada dua sifat yang paling menonjol pada Tuhan, sifat kasih dan pengampunan. Ini harus ada pada kita, saudara. Dan kita harus hidupkan. Kita harus hidupkan ini kembali. Semua, jangan kita suka mengutuk. Ketika orang dunia mengutuk, kita harus hadir di tengah-tengah dunia memberkati. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan mengajarkan kita. Apa kamu sudah mendengarkan firman Tuhan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadinya adalah kasihilah sesama manusia sebagai engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang beraniaya. Kamu ini harus menjadi dampak ajaran Tuhan, ajaran Yeshua HaMasih yang diberikan kepada kita, yang disuruh hidupkan
dalam diri orang percaya, supaya kita tidak ada musuh. Kenapa Yesus mengajarkan kita seperti itu? Karena banyak sekali orang memusuhi kita. Banyak sekali orang yang menghina kita. Banyak sekali orang yang mengutuk kita. Banyak sekali orang yang gara-gara nama Tuhan, gara-gara nama Yesus kita dihina. Gara-gara nama Yesus kita diolok-olok. Gara-gara nama Yesus kita dikucilkan. Dan gara-gara kita percaya kepada Yesus, kita dijauhi saudara-saudara, teman-teman kita. Mereka anggap kita kafir. Kafir kita, dibilang ya kan? Dikatakan ahli neraka bla bla bla. Dajjal orang kafir, sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang tidak baik dialamatkan kepada kita, tetapi saya ingin mengajarkan kepada para pecinta channel Gereja YouTube ini, dimanapun saudara berada, jangan sampai kita sama dengan dunia ini, tetapi kita harus sama dengan Tuhan. Artinya harus sama dengan Tuhan adalah sifat-sifat Tuhan itu harus nempel kepada kita. Orang yang sering membaca firman Tuhan, maka itu orang tersebut tidak suka mencaci maki orang. Jadi kalau saudara sering mendengarkan firman Tuhan, pasti saudara tidak akan mencaci orang itu. Orang tersebut tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Orang tersebut tidak mudah terprovokasi. Ya. Tidak termakan omongan hoax. Dan orang tersebut tidak mudah mengkutuk orang dunia. Banyak sekali hari-hari ini mengutuk. Tetapi apa yang disedani dipakai tidak diikutkan. Apa yang diterapkan di firman Tuhan tidak diterapkan. Ya, saudara. Ya, itu ya mungkin memang kita bisa bagikan di sini Bapak Ibu. Mari kita terus pancarkan terang. Bukan yang gelap-gelap mulu gitu ya, seperti ustaz-ustaz yang sering menjerai-jeraikan gitu ya, saudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus menjamah saudara juga yang menonton di sini untuk dibukakan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara semuanya, mau saya sampaikan juga, saya bersama tim akan berangkat tanggal 20 ke Jawa Barat untuk melakukan penginjilan dan pelajaran. Dan kita buat di sana adalah seperti seminar, tapi kita lebih cara pelajaran. Bantu dukungan doa, saudara-saudara, biar semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya bisa menjangkau yang belum terjangkau juga. Yang paling penting yang kami lakukan di sana adalah di tanggal 22-nya di situ ada baptisan. Baptisan yang akan dilakukan doakan saudara. Biar kita lebih lagi untuk bisa melayani dan perkenanan Tuhan terjadi di sana. Biar apapun yang dihadapi, semua bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Tuhan yang sudah penuhi dan yang rindu juga memberkati pelayanan ini. Silakan bisa di nomor rekening di bawah atau di deskripsi, karena kita juga masih sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudara yang menonton, karena secara percaya juga
saudara menonton video ini adalah bagian dari gereja YouTube. Menonton video ini aja sudah sangat sukacita sekali. Mungkin itu ya saudara yang bisa saya sampaikan. Dan juga kita akan membagikan di sana Alkitab. Seperti mana yang kita akan mau sampaikan. Pesan dari yang kita dapatkan, visi misi kita adalah membagikan 1 juta Alkitab. Dan saudara yang rindu menabur, silahkan dengan senang hati karena percaya Tuhan akan memenuhi semuanya. Tuhan Yesus akan mengirimkan orang-orang baik itu. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan sebisanya saudara bisa menuliskan kolom komentar. Tuhan Yesus baik. Untuk menyenangkan kita, kami terus seperti semangat, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik ataupun Tuhan Yesus dahsyat. Kata ini membuat semangat kami untuk terus melayani Tuhan Yesus di media sosial ini, khususnya di gereja YouTube ini. Mohon maaf saya dulu selama ini saya ada tepat-tepat gitu kan, karena saya baru belajar di pelajaran di gereja YouTube ini bagaimana menjadi presenter yang baik, bagaimana kosakata yang baik, bagaimana saya dimuridkan di sini. Saya masih belajar saudara, maka dari itu mohon maaf kalau ada kesalahan saya, perkataan saya ataupun apapun itu, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia, pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.